Oke, ini ada unit ARV yang 2022. Ini barang cukup langka. Kenapa saya bilang langka? Karena warnanya ya. Ini tipe tertinggi RS Turbo. Dia, kenapa saya bilang langka? Seperti yang tadi saya bilang, ini dia adalah warnanya merah ya, merah two-tone. Atau kalau di Honda itu namanya Ignite Red Metallic two-tone. Nah, ini beda dari body yang sini merah. Bedanya tuh yang di atasnya ini hitam. Nyambung, warnanya sama dengan si panoramic glassnya. Oke, kita putar-putar dulu dari depan ya. Ini grillnya beda sama yang tipe E atau SE biasa. Dia tuh grillnya sudah yang chrome, tidak sewarna body. Nah, grillnya bagus ya. Dia sebenarnya yang tipe di bawahnya juga sudah tampak futuristik sih, cuman yang ini lebih ya kan, dengan aksen-aksen kotak-kotak kecil ya, itu melihatkan kita kepada kayak seperti model-model masa depan ya. Bumper list chrome bagian depan, di bagian add-on bawah di boosternya ada list chrome, tengah-tengah kisi-kisi. Oke. Oh ya, pelek. Ini pelek kalau yang tipe tertinggi ini pakai ring 18 ya. Pakai ring 18. Nah, untuk bodinya sendiri sama tipe yang lain sama aja sih. Body kit juga paling tambahan list chrome aja. Untuk lampu belakang ya, kita bisa tahu lampu belakang sama tuh, lihat lampu belakangnya. Kita lihat untuk di lampu depan, kita balik lagi ke lampu depan. Untuk lampu depan, nah, beda sama tipe yang sebelumnya. Kalau ini dia lebih ke apa ya, banyak di LED-nya ini. Oh, ratingnya juga udah ini. Kalau kita bisa tahu, nah ini kalau di Honda ini yang terbaru ada kamera. Nah ini nih kamera, kelihatan nggak di kamera tuh? Ini ada kamera di posisi spion kiri ya. Dia banyak fungsinya interiornya. Nah, oke, kita lihat ya interior. Untuk jok versi yang RS tipe tertinggi ini, dia semuanya sudah ini semi bucket ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, kalau yang ini sudah berbahan full leather, tidak ada yang fabric di tengahnya, nggak ada fabricnya. Ini full leather ini ya. Full leather. Nah, cakep. Sampai belakang juga sama. Kita lihat di bagian depan dulu. Nah, setir. Oke. Kalau untuk di dalam, kita kembali lagi di jok. Untuk maju mundur masih pakai manual. Sama ini juga high adjusternya masih pakai manual juga ya. Lalu ini di sini ada tombol ya, rilisnya untuk bensin sama kap mesin depan. Ada standar, ada footrest juga, ada rem, ada gas. Kemudian kita lihat di sisi shift knob. Nah, ini shift knobnya cakep ya. Nah, ini kita tahu shift knobnya sama seperti tipe-tipe BRV atau WRV. Dia shift knobnya ini triptonic, cuman dia di pedal shift, tidak di sini ya. Untuk pergeseran naik turun giginya dia pakai yang di pedal shift di setir. Kemudian untuk bagian climate, ini climate semua sudah terkontrol di display ya. Nah, ini keunggulannya si Honda sekarang, dia meminimalisir tombol-tombol di sini karena semua serba elektrik disambungkan ke dalam display. Tuh lebih enak pengoperasionalannya. Nah, cuman minusnya ini yang kalau mau dirubah-rubah, misal double din gitu ya, head unitnya mau diganti, ini agak ribet karena dia sudah terkontrol gitu loh, sinkron sama ini, sama yang climate sini juga sama yang disetir. Jadi kalau ini mau dirubah, mungkin secara sistem nanti fitur-fiturnya jadi nggak aktif, jadi susah nyeting-nyetingnya gitu kan. Oke, kita lihat
untuk bagian door trim di samping, sama standar power window, locking, AC dual zone ya seperti biasa. Untuk yang Honda tipe ini udah dual zone. Dan kita tahu ada lightning ini untuk USB port ada 2 tuh. USB port ada 2. Kemudian kita lihat di bagian sini ada aparnya. Oke, kita lihat untuk bagian bela depan. Oke, kita nyalakan. Ada beberapa fitur keunggulan di Honda ya, yang kita tahu namanya Honda Sensing. Honda Sensing itu banyak banget keunggulannya, yang tentunya kita bisa kontrol itu dari sini. Ini saya nyalain AC dulu. Saya nyalain AC. Udah nyala. Dual zone bisa dikontrol dari sini. Sini juga untuk angin, hembusan anginnya. Oke. Dan untuk kontrol dalamnya supaya kabin. Ini ada rear defogger ya. Ini max cool itu settingan untuk AC yang maksimal. Hazard sama masih di sini. Oke. Nah, kita kembali ke setir lagi. Ini ada beberapa, banyak banget ya fungsinya ya. Ini saya sebutkan lagi tadi ada Honda Sensing. Honda Sensing itu kelebihannya Honda antara lain ada banyak sekali fitur yang diunggulkan untuk zaman sekarang. Ini kita bisa kontrol call di sini, untuk bisa bicara di sini kalau pas telepon. Ini standar untuk ngatur di head unit untuk yang pengaturan musik ya sini. Kemudian ini ada adaptive cruise control. Nah, adaptive cruise control udah pada tahu kan. Nah, ini ngesetnya dari sini, cancelnya juga dari sini semua. Kita kembali tadi ke collision mitigation braking system ya. Jadi kalau misalkan di depan nih ada kendaraan ya, ada kendaraan, kita berhenti dia dadakan atau ada orang lah, contoh orang biasanya sih orang, ini fungsinya untuk buat kayak ada orang. Nah, itu bisa kita menghindari. Artinya kalau misalkan ada orang berhenti di depan kita mendadak gitu, kita nggak bisa ngerem ya, di si mobil akan otomatis ngerem. Jadi nanti si remnya tuh akan getar dudut biasanya kayak gitu. Oke. Terus ada juga ini untuk yang cruise control itu kita bisa mengikuti mobil yang ada di depan. Contoh mobil depan lari berapa gitu ya, 70, kita bisa set di sini, ada settingannya ke 70. Nanti mobilnya otomatis akan jalan mengikuti mobil yang ada di depan. Itu beda dengan yang adaptif cruise control, ada tambahan fitur itu. Tadi yang saya jelaskan ketika kita mundur, nah tuh kameranya otomatis. Nah, itu kamera otomatis mundur itu bisa disetting yang dari spion bisa. Nah, ini di belakang bisa kita setting. Ini dari belakang ya, dari belakang kita bisa setting pas pada saat rating. Ini untuk lihat kamera yang di spion. Nah, tuh kalau kita rating ke kiri, kita bisa lihat kamera yang di kiri nyala. Tuh. Oke. Kemudian kalau ngaktifin tanpa rating kiri bisa nggak? Bisa, dipencet aja. Ini ada tombolnya. Nah, tombolnya kita pencet aja tombolnya. Tuh, gitu keluar. Gitu ya. Oke. Tampilan klasternya ini elegan sih, modern banget ya. Kita lihat ada RPM di situ, terus ada speed, indikator, mayoritas penyetingan itu di sini, pokoknya di sini semua. Penyetingan sini karena ini mobil baru, saya nggak berani otak-atik dulu. Kemudian di atas ya, ini ada kita tahu, nah ini panoramic glass yang ini bisa dibuka dari sini. Ini memang bukanya manual, ini agak susah dari sini, cuman dari belakang harusnya sih, harus turun dulu. Kalau dari dari bagian penumpang belakang dibuka lewat sana. Nanti kita coba sana ya. Ini lampu otomatis ya, kalau kita tekan pakai jari gini langsung nyala. Tuh, nggak perlu ada switch-switchan lagi. Oh, gitu. Oke, kita tutup. Lampu juga sama sini. Oh. Tuh. Oke, tampilannya kayak gitu. Oke, kita nanti kembali ke coba baris belakang ya.
kita matiin dulu AC-nya. Oke, kita matiin mesin. Oke, kita cek ke belakang. Oh, untuk kabin belakang cukup lega. Kita bisa lihat joknya masih semi bekesit. Oke, kita lihat sini ya. Ini bisa ditekuk. Kita biasa dari sana rilisnya. Ban masih turun, naik bisa. Sama di bagian door trim kanan kirinya juga. Oh. Untuk menurut saya sih kalau untuk settingan HRV untuk yang ini 5 seater ya, sebenarnya ini lebih nyaman dinaikin 4 orang sih, karena sini ada pembatasnya di tengah. Itu cukup lega banget sih. Kalau menurut saya lega banget. Ada speaker juga di door trim. Oke, kita buka bagasinya. Ini bagasi bisa dibuka pakai kaki ya. Cuman kalau dari luar sih. Sebentar. Otomatis. Oke, siap. Oke, kita lihat di bagian bawah. Ini ada lampu. Kita bisa lihat ya. Lihat ada ban serepnya di bagian sini. Terus kalau kita mau dongkrak, ini di sini ada dongkrak. Nah, tuh ada dongkrak. Ya, bagasinya lega banget. Cukup besar. Nah, terus kalau kita mau hold to set high atau kita mau tutup nih bisa dari sini. Ya. Sweet. Nah, otomatis. Oke, ini kita sekarang berbicara mesin. Nah, yang ini tuh mesinnya kita tahu ya, ini turbo yang tipe tertinggi, RS turbo. Dia bawaannya sudah 177 horsepower dengan 240 Nm torsinya. Nah, bisa dibayangkan ya betapa kencengnya mobil ini. Nah, ini kan cc-nya kecil tapi tenaganya besar. Nah, ini biasanya yang diminati para penggemar otomotif ya. Ini 1,5 tapi dia horsepowernya gede sehingga tidak terlalu boros mobil ini. Irit dan kencang yang pasti. Oke, gitu aja. Profil ban standar sih dari pabriknya kita tahu ini ring 18. Untuk profil bannya 225/50 ring 18. Oke, gitu aja untuk unit HRV nya. Terima kasih sudah menonton.